ya. Ini sudah pernah dibahas sebenarnya pada saat pertemuan kita yang pertama terkait dengan problem masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak berkebutuhan khusus. Namun mungkin ada hal yang lebih detail di sini, nanti sama-sama kita dengarkan ya. Kemudian kalau memang bisa lebih cepat selesai materi ini, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Jadi untuk hari ini bisa selesai 2 materi, ya. Nah, bicara tentang perawatan gigi dan mulut pada pasien KBK, tentunya ini merupakan tantangan bagi kita. Kenapa saya bilang tantangan? Karena yang kita hadapi itu adalah anak-anak yang punya keterbatasan, ya, terutama anak-anak yang sangat sulit dilakukan perawatan gigi, yaitu anak dengan keterbatasan mentally atau spesifik lagi keterbatasan perilaku. Nah, namun bukan berarti kita give up dengan itu, kita menyerah ya dalam melakukan perawatan. Cuman sekarang kuncinya adalah seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kuncinya adalah kenali mereka, kenali siapa mereka, kenali karakteristik mereka, sehingga kita bisa tahu bagaimana melakukan treatment, pendekatan kepada mereka supaya bisa mendapatkan kooperatif, seperti itu ya. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus merupakan kelompok beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan. Nah, ini saya jelaskan kembali kenapa itu beresiko terhadap problem kesehatan, karena mereka tidak mandiri ya, tidak punya kemandirian. Mereka masih bergantung dengan keluarganya karena keterbatasan yang mereka miliki. Seperti itu. Ya. Jadi untuk anak-anak ABK tertentu yang punya jenis level berat, misalnya kayak autis, ini tentu sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Ya, orang tua sepanjang hidup anaknya itu yang selalu harus nyikatin gigi anaknya, ya. Sehingga apa? Dengan perilaku mereka yang senang makan makanan yang manis, kemudian minum minuman yang manis, tapi mereka tidak punya kemampuan menyikat gigi, melakukan pemeliharaan kesehatan gigi, sehingga mereka sangat rentan atau kelompok resiko tinggi terhadap terjadinya masalah kesehatan. Nah, masalah yang sering muncul kepada mereka adalah karies dan periodontit, ya. Nah, kondisi gigi dan mulut yang bersih dan sehat itu tentunya sangat penting untuk menunjang kehidupan anak-anak tersebut. Nah, sehingga ya upaya-upaya yang kita lakukan itu berfokus pada upaya preventif. Karena kalau udah terjadi problem, masalah, maka akan membuat sulit kita melakukan perawatan. Nah, sebagian kasus untuk anak-anak ABK, khususnya anak autis, itu sering sekali gagal dilakukan perawatan gigi, ya. Nah, ini menjadi tantangan buat kita untuk bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka dari yang tidak kooperatif menjadi kooperatif. Nah, ini kuncinya adalah di kita sebagai tenaga kesehatan gigi dan mulut, ya. Nah, selanjutnya, siapakah anak berkebutuhan khusus? Ini Anda sudah belajar sama Bu Eka sudah, ya, sama saya juga sekilas kemarin sudah di pertemuan di awal. Dan ini juga terkait dengan kenapa mereka beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan gigi. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan karena karakteristik dari mereka, karena keterbatasan dari mereka baik itu kemampuan kognitif maupun mobilitas, ya. Mereka punya kekuatan genggam yang lemah misalnya, ya, sehingga mereka tidak mampu menggerakkan, ya, menyikat giginya dengan baik dan benar. Dan ini banyak ditemukan kekuatan genggam lemah itu pada anak-anak DS. Dan keadaan inilah yang akan membatasi anak untuk melakukan penyikatan gigi yang optimal, ya, sehingga mereka sangat rentan terjadi masalah kesehatan gigi. Nah, ini
yang sering muncul pada anak-anak ABK ya, karies, kemudian ada kelainan pada struktur gigi seperti kita udah bahas kemarin untuk anak DS kan, dia tidak ada tumbuh gigi I2-nya gitu ya. Kemudian bentuk giginya itu runcing-runcing ya, kemudian jumlah air ludahnya kurang, kemudian dan beberapa efek dari penyakit-penyakit bawaan yang diderita oleh si anak yang mempengaruhi ke dalam kondisi rongga mulut seperti apa serostomia ya, serostomia mulut mulut kering dan juga lain-lain. Selain itu juga anak-anak biasa punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan problema-problema lainnya ya terkait dari jenis kebiasaan buruk apa yang sering mereka lakukan. Biasanya kalau anak-anak autis senang menggigit-gigit ya, menggigit pulpen, menggigit bruxism ya. Nah ini bisa membuat masalah untuk struktur giginya. Nah, selanjutnya periodontal ya, ini juga jadi sering ditemukan pada anak-anak berkebutuhan khusus itu terjadinya gingivitis. Ya, kenapa? Karena tumpukan sisa makanan, kemudian adanya karang gigi. Ya, nah ini bisa membuat lama-kelamaan apabila tidak dirawat itu bisa membuat kegoyangan gigi sampai bahkan gigi bisa bercabut sendiri. Nah, ini pengaruhnya karena apa? Mereka tidak mampu melakukan penyekatan gigi dengan baik dan benar serta pengaruh dari obat-obatan yang dikonsumsi. Ya. Nah, selanjutnya terjadinya maloklusi karena adanya keterlambatan erupsi ya. Tidak ada benih gigi. Nah, kemarin kita udah bahas gigi berlebih ya, gangguan fungsi hubungan antar dalam mulut sehingga anak-anak itu tidak mampu untuk berkumur-kumur, itu salah satunya. Kemudian sering terjadi gigitan terbuka, ini juga kita udah bahas kemarin ya. Nah, bruxism itu sering terjadi pada penderita cerebral palsy yang mengakibatkan gigi rahang atas maju ke depan ya. Nah, untuk mengatasi bruxism ini, untuk menanganinya kita biasa menggunakan bed guard. Cuman problemnya adalah mereka anak-anak ABK itu nggak nyaman dengan itu sehingga sering sekali itu dibuang kecuali pada malam hari pada saat mereka tidur ya. Nah, selanjutnya bernafas melalui mulut. Oke, bernafas melalui mulut. Nah, ini juga berpengaruh ya. Dapat bisa menyebabkan ukuran lidah membesar. Nah, dan permukaan lidah itu menjulur ya. Beralur dalam dan kering sehingga menimbulkan bau mulut ya dan beberapa kondisi yang lain. Ini tolong ya Bapak Ibu, jangan dimain-mainkan layarnya, dilihat saja ya, karena ini layarnya bisa tercoret ya. Kemudian tentunya kondisi-kondisi seperti ini bisa mempengaruhi fungsi bicara dan pengunyahan. Oke. Nah, ini trauma sering terjadi, apalagi untuk anak-anak ABK yang hiperaktif ya, contohnya anak autis. Lari sana, lari sini, manjat sana, manjat sini, akhirnya terjatuh ya. Atau anak-anak autis yang nggak nyaman dengan situasi sehingga dia suka membenturkan diri mereka ke dinding ya, atau di tempat-tempat benda yang keras sehingga ini bisa menjadi problem buat mereka ya. Gigi bisa patah dan hal-hal yang lain yang bisa disebabkan oleh trauma tersebut. Nah, ini ada beberapa kondisi rongga mulut dari anak ABK terkait dengan permasalahannya, ya, karies, anomali gigi, tidak ada gigi I2-nya ya, bentuknya, kemudian radang gusi, ini udah parah sekali. Kemudian ini ada maloklusi ya, jadi ini gigitannya terbuka ya. Ini. Kemudian bruxism ya, karena ngerot gigi sehingga giginya ini aus semua. Dan adanya trauma karena misalnya jatuh ya sehingga giginya patah, copot, luka ya gusinya dan lain. Nah,
perawatan gigi yang dapat kita lakukan pada anak itu memang fokusnya adalah ke preventif ya, yang seharusnya supaya tidak ada terjadi permasalahan sehingga tidak sulit untuk dilakukan perawatan. Nah, apa saja untuk upaya preventif? Ada pemberian klor ya. Nah, ini juga hati-hati seperti yang sudah kita bahas kemarin, diberikan pada usia berapa ya seharusnya ya. Kemudian jangan sampai harus ada pendampingan, dibimbing, jangan sampai nanti klor yang kita berikan itu bisa ditelan ya. Dan itu membahayakan. Nah, apabila perlu aplikasi, topik aplikasi, ini tentunya tugas kita yang melakukan profesional dental. Tapi kalau untuk sehari-hari melalui pasta gigi itu silakan dilakukan di rumah oleh keluarganya, namun dalam pendampingan ya. Kemudian kontrol plak dengan cara menyikat gigi yang tepat, mengatur pola makan anak, dan penggunaan obat-obat kumur. Nah, ini dipastikan ketika menggunakan obat kumur, dipastikan anak ini sudah bisa berkumur-kumur dan dipastikan sudah mampu mengikuti instruksi supaya nanti tidak ditelan ya. Kemudian diharapkan pemberian obat kumur itu jangan mengandung alkohol. Nah, ini tadi yang saya bilang sudah dapat berkumur dengan baik karena obat kumur itu bisa membantu membersihkan sisa makanan dan berfungsi sebagai antiseptik. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk preventif. Selanjutnya adalah pembersihan karang gigi. Nah, untuk pembersihan karang gigi nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak mereka bisa nggak mau buka mulut ya, di awal mungkin nggak mau duduk, kemudian oke, sudah mau duduk, kemudian nggak mau buka mulut. Nah, ini cara Anda bagaimana strategi-strategi yang Anda lakukan agar mereka mau buka mulut, kooperatif, sehingga karang giginya bisa dibersihkan. Kemudian penutupan pit dan visur silan ya, untuk kasus-kasus yang visurnya yang dalam itu perlu dilakukan untuk antisipasi supaya tidak bagian visurnya itu tidak menjadi tempat penumpukan sisa makanan ya. Kenapa? Karena ditambah dengan anak-anak ABK itu tidak mampu menyikat gigi yang baik dan benar, itu kan bisa membuat resiko terjadinya karies, sehingga visur-visur tersebut perlu dilakukan penambalan ya. Kemudian untuk kuratif dan rehabilitatif, tentunya di sini dilakukan penambalan maupun pencabutan pada anak ABK. Sebenarnya sama aja dengan anak-anak normal ya. Namun yang membedakan, kita sudah tahu yang kemarin kita bahas, kalau dengan anak ABK ini tentu perlu kerjasama dengan tim ya, dengan multidisipliner, dengan dokter anak, dokter anestesi ya, kemudian dengan dokter giginya. Nah, ini juga harus kita koordinasikan. Kenapa? Karena ini terkait dengan adanya kelainan sistemik yang mereka yang mereka punyai ya. Nah, kerjasama dengan terapis wicara dan ahli gizi sangat berpengaruh pada kesuksesan perawatan. Jadi ini juga penting sekali karena ada banyak anak-anak ABK yang belum mampu berbicara, kemudian belum orang tua tidak tahu bagaimana pola diri yang baik, sehingga sangat diperlukan ahli-ahli ini. Kemudian penggunaan alat ortodonti juga dapat dilakukan pada anak berkebutuhan khusus dengan pertimbangan yang tepat. Intinya, apapun yang kita lakukan, perawatan kita lakukan untuk kuratif dan rehabilitatif itu harus bekerja sama dengan multidisiplin ya, supaya tidak ada resiko apapun. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan apabila anak berkunjung ke dokter gigi atau ke terapis gigi, itu yang pertama, sebaiknya sebelum anak mendatangi dokter gigi, orang tua terlebih dahulu berkonsultasi. Nah, ini juga saya sudah bahas kemarin, mungkin saya nggak akan spesifik lagi. Jadi itu kayak orang tua diberitahu dulu, ya kan? Kemudian kita cari tahu dulu tentang anak, bagaimana kemampuan kooperatifnya, pemahamannya, mereka takut dengan hal apa, itu kita cari tahu semua, kita tanyakan ke orang tuanya. Kemudian
kita sebagai TGM juga harus siap bagaimana bisa berinteraksi dengan mereka dengan menerapkan teknik komunikasi yang tepat ya secara non farmakologi, yaitu boleh dengan Telshodo, modeling ya, positive reinforcement dan beberapa yang lain. Namun dari beberapa penelitian terkait dengan metode yang mana yang paling cocok, jadi banyak ditemukan adalah metode yang sangat efektif untuk anak ABK ya, khususnya anak autis ya, itu adalah teknik Telshodo dan positive reinforcement. Apakah Anda sudah mendapatkan ini dari Bu Eka? Apakah Anda sudah mendapatkan materi tentang ini dari Bu Eka? Belum kayaknya Bu. Sepertinya belum Bu. Belum Bu. Bu Eka udah selesai belum ngasih materinya? Belum Bu. Belum. Belum Bu. Baik. Mungkin nanti akan diberikan ya. Namun mungkin saya bisa jelaskan sepintas aja. Telshodo itu adalah suatu metode yang sederhana ya, yang sederhana namun sangat mudah dilakukan ya. Jadi tel itu memberitahu, show itu memperlihatkan. Gimana mau sunia serba? Ini kan gejar di. Ya, ini pengajian. Tolong di mute ya. Sampai di mana tadi? Saya bisa hilang konsentrasi kalau seperti ini. Ya, tell itu memberitahukan, show itu menunjukkan, do itu melakukan. Contohnya seperti apa? Tell, untuk tell, contoh tell ya, kita memberitahukan ke anak bahwa menyikat gigi itu caranya seperti ini. Ya, caranya misalnya bagian depan, naik turun, bagian belakang, maju mundur, misalnya seperti itu. Ya, itu memberitahukan seperti itu secara lisan. Kemudian show-nya menunjukkan, jadi Anda itu seperti memperagakan, ya, memperagakan bagaimana yang Anda telkan tadi, Anda sampaikan tadi harus sesuai, nggak boleh ya beda karena nanti mereka nggak akan percaya dengan kita. Jadi tunjukkan itu, gitu ya. Begini loh nak, cara menyikat giginya peragakan. Kemudian do itu lakukan, minta mereka untuk melakukan seperti apa yang sudah kita telkan, apa yang sudah kita showkan. Ya, jadi tell, show, do itu harus sama. Jadi apa yang kita tell itu yang harus kita showkan. Apa yang kita showkan itulah yang harus kita do-kan. Ya, ya tujuannya apa? Supaya ada kepercayaan ke anak ke kita. Kita nggak bohongin mereka gitu. Contoh lain misalnya mau cabur gigi. Ya, sebelum cabur kan kita nyampaikan nggak sakit loh nak, ya nggak sakit, ini kayak digigit gajah gitu misalnya, nggak boleh bohong ya, nggak boleh bilang gigit gajah ya, sakit mungkin dikit ya, sakit dikit gitu, tapi nanti giginya ditidurkan dulu gitu, kita boleh kok menggunakan bahasa-bahasa seperti itu untuk anak-anak. Kemudian nanti ditaruh yang dingin-dingin ya, kemudian nanti baru dicabur giginya, nanti nggak akan sakit kok gitu ya. Nah, kemudian itu Anda memberitahukan, kemudian sionya bagaimana? Ambil sedikit kor etil, taruhkan di kapas, kemudian taruhkan di tangannya. Nah, dinginkan dek, ditunjukkan ya, sio itu ditunjukkan. Nah, dinginkan, terus dia merasakan, oh iya benar dingin, kemudian kita dukan. Ya, kita do itu maksudnya do yang dikatakan sih adalah kita melakukan pencabutan kepada si anak sesuai dengan apa yang kita telkan, apa yang kita showkan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu. Oke, baik. Bu. Baik. Kemudian positive reinforcement. Positive reinforcement ini dua metode yang sering yang efektif digunakan ya, khususnya untuk anak ABK. Positive reinforcement itu kayak reward. Jadi misalnya nih kita mengajarkan ke anak autis tahapan dari menyikat gigi. Tahap pertama dia mengambil pasta, tahap kedua dia mengambil meletakkan pasta di sikat giginya gitu ya. Nah, ketika Anda sudah mengajarkan, kemudian mereka sudah bisa mengikuti tahap pertama, mereka sudah bisa melakukan. Nah, nggak masalah, silakan Anda berikan positive reinforcement. Ya, penghargaan kepada mereka, reward kepada mereka karena mereka sudah bisa melakukan tahap pertama.
Nah, bentuk positive reinforcement itu bermacam, ya. Ada dengan apa ya? Dengan verbal, bisa dengan non verbal gitu ya. Kita bisa bilang bagus ya, kita bisa mengacukan jempol, atau kita bisa dengan memberikan berupa barang misalnya ya. Nanti kalau ibu-ibu, bapak ibu praktik nanti KBK itu biasanya siapkan deh stiker-stiker ya, stiker-stiker kecil ya, supaya ini bisa menjadi positive reinforcement buat mereka. Jadi nanti kasih stikernya gitu. Atau kalau mau tahu lebih banyak tentang anak itu, tanya ke gurunya. Biasanya anaknya senang apa ya? Gitu, ya. Oh, mereka senangnya itu penggaris. Nah, ini saya pernah itu waktu saya riset saya tanyain, ini anak ibu senangnya apa? Dia senang banget sama penggaris katanya. Roll ya. Akhirnya saya belikan. Ya, beli roll yang murah-murah, yang penting itu penggaris gitu. Ya, dan dia sangat senang ketika mendapatkan itu. Ya. Nah, kalau kita bilang oke, nggak perlu yang mahal-mahal, ya stiker tadi, berikan stiker kamu keren, kamu hebat, ya berarti kamu sudah lulus untuk tahap ini. Tempelkan stiker itu di tahap yang dia sudah lakukan dengan baik. Nah, ini positive reinforcement, di mana tujuannya memotivasi si anak gitu ya, untuk mereka bisa melakukan tahapan berikutnya seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin saya kasih contoh, nanti selebihnya kepada bisa disampaikan sama Bu Eka. Nah, itu non farmakologi ya, tapi kalau pendekatan farmakologi itu dengan obat-obatan Bapak Ibu ya, dengan obat-obatan seperti apa, sedasi, pemberian obat-obatan, dan juga dengan general anestesi untuk kasus-kasus anak ABK yang tidak kooperatif. Nah, jadi ada dua Bu nih pendekatan manajemen perilaku. Ya, ada pendekatan non farmakologi, ada pendekatan farmakologi. Kalau non farmakologi itu menggunakan teknik-teknik tertentu ya dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka. Sedangkan untuk teknik farmakologi itu menggunakan obat-obatan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya membuat perjanjian jadwal kunjungan dokter gigi anak terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah sampaikan kemarin ya, saya pikir cukup jelas bahwasanya jangan terlalu lama mereka di ruang tunggu ya, kok bisa datangnya pas di jam mereka janji jam untuk dirawat ya. Jadi jangan lama-lama, karena apa itu buat mereka nggak nyaman, akhirnya mereka nggak kooperatif. Oh, kalau misalnya terlalu cepat datangnya boleh, jangan tunggunya bareng-bareng dengan pasien yang lain. Itu cari tempat yang memang atau mungkin ada ruang tunggu yang memang ada anak dengan orang tuanya, atau mungkin nggak ada ruang tunggu, boleh di mobil dulu gitu misalnya ya, karena itu bisa menjadi masalah apabila digabung dengan pasien yang lain. Pada anak dengan gangguan psikososial itu membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru. Nah, ini untuk anak-anak seperti contohnya adalah anak autis. Jadi dia merasa itu ancaman buat mereka, jadi sehingga perlu adaptasi ya, nggak bisa selesai pada satu kunjungan saja ya. Ini sudah saya jelaskan juga. Dan untuk mencapai keberhasilan perawatan gigi anak, khususnya anak ABK, tentunya perlu sekali ya komunikasi dan kerjasama yang baik antara dokter gigi, TGM, anak, dan orang tua. Nah, jadi nggak bisa anak itu dipisahkan dari orang tuanya atau pengasuhnya ya. Nah, jadi kalau untuk dokter gigi maupun TGM ya nggak bisa bekerja sendiri, tentu dia perlu peran orang tua untuk bisa membantu ya, misalnya dalam berkomunikasi, kemudian mencari tahu bagaimana perilaku anak di rumah, itu sangat perlu informasinya dari. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi yang pertama. Saya lanjut ke materi yang kedua ya. Jadi sangat perlu peran orang tua. Saya tutup ini ya roomnya ya, saya lupa tadi. Ya. Nah, materi yang kedua adalah terkait, karena tadi dibilang sangat perlu adanya peran orang tua, tentunya si orang tua ini harus kita berdayakan. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya.
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini sebentar saya stop dulu. Sebentar ada problem saya. Sebentar ya. Ya. Nah, ini dia pemberdayaan keluarga pada pemberdayaan kesehatan lidah dan mulut pada kelompok berkebutuhan khusus. Nah, tadi sudah dijelaskan ternyata kita tuh nggak bisa kerja sendiri. TGM ini harus melibatkan orang tua maupun pengasuhnya, ya, atau keluarganya lah. Nah, sehingga orang tua atau keluarga ini harus kita berdayakan. Nah, apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan adalah, ya, jadi ini tuh kayak pendekatan kita, pintu masuk kita untuk bisa kita mencapai si anak ABK itu, ya. Jadi pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai perjalanan di mana seorang individu memperoleh aset dan kesadaran kritis yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang jelas. Jadi kayak mereka itu, orang tuanya tuh diberitahukan apa yang harus mereka lakukan, khususnya untuk atau dalam pemeliharaan kesehatan bagi anaknya di rumah. Jadi mereka diberitahu, ya, apa yang perlu dipersiapkan, baik dari segi menyikat giginya, dalam hal mengatur pola makan, ya. Jadi itu, jadi mereka harus kita bekali dengan itu. Dan kemudian akan ada banyak diskusi-diskusi. Saya pikir kalau orang tua, pengalaman saya yang dulu, ya, waktu saya set, itu ada beberapa orang tua yang memang mereka orientasinya anak. Jadi mereka udah bekerja, terus mereka resign. Supaya apa? Supaya mereka bisa fokus ke anaknya. Padahal gajinya udah cukup besar. Saya menemukan itu salah satu responden saya. Akhirnya apa, mereka fokus ke anaknya, mereka gali di balik keterbatasan anaknya, ternyata ada skill yang mereka punya gitu, ya. Anak autis itu meskipun kita melihat mereka seperti itu, ternyata mereka tuh punya skill yang kita bisa gali, ya, kita bisa manfaatkan itu supaya mereka bisa menyalurkan bakatnya gitu. Nah, contoh responden saya waktu itu, dia ini SMP, ya, dulu, ya, udah SMP. Kemudian ibunya resign, kemudian fokus dan menggali apa yang bakat dari si anak. Ternyata dia punya bakat desain. Dia bisa mendesain, membuat desain dalam bentuk gambar-gambar, ya, dan lain-lain. Kemudian orang tuanya itu membelikan komputer gitu, ya, memberikan komputer, kemudian bekerjasama dengan yang sablon-sablon gitu, ya, apa itu namanya saya lupa. Kemudian mereka itu meminta desain dari anaknya, kerjasama dengan itu. Jadi anaknya desain, desainnya dikasih ke bagian produksi, misalnya baju, tas yang disablon menggunakan desain dari anaknya. Dan itu akhirnya apa, bermanfaat gitu, ya kan. Jadi anaknya itu punya kualitas hidup, ya, berkualitas meskipun dia punya keterbatasan. Nah, ini yang sebenarnya yang kita perlukan sekali, peran orang tua sampai seperti ini, menyalurkan bakat si anak. Di Kalimantan kemarin waktu saya ke sana, saya juga menemukan ada anak autis yang dia tuh nggak dilesin bahasa Inggris, tapi pintar sekali bahasa Inggris, sehingga apa, guru-gurunya ini, ya, selalu mengikut sertakan anak ini ke ajang-ajang, misalnya dalam berkaitan dengan bahasa Inggris, ya. Nah, itu mereka berikan kesempatan itu. Anak ABK yang lain saya melihat ada tunagrahita, mereka bisa menari. Anak DS mereka bisa menyanyi, bisa menari. Saya menemukan itu di Kalimantan waktu itu. Dan Anda bisa bayangkan dengan bakat-bakat mereka itu yang digali itu, dilatih sehingga mereka ikut sampai ke ajang nasional dan mendapatkan juara.
Ya, itu terbukti. Saya langsung ke sekolahnya di Kalimantan. Nah, jadi ternyata anak-anak ABK ini ternyata punya bakat. Tapi mereka nggak bisa menggali bakat mereka sendiri ya. Perlu sekali orang tua, keluarganya yang berperan di situ. Guru-gurunya yang berperan di situ supaya mereka bisa menyalurkan bakatnya. Oke? Nah, kemudian masyarakat sering memiliki harapan yang rendah terhadap penyandang disabilitas, menyangka bahwa mereka tidak mampu berpartisipasi yang setara dan bermakna bagi semua. Diremehkan, Bapak Ibu. Ya, bahkan dilabelin gila, benar nggak? Bahkan mereka dilabelin gila sama anak, diejek sama anak-anak normal, ya. Kemudian dibully sana sini, gitu. Nah, ini memang kayak apa namanya ya? Kalau saya bilang punishment-nya sosial, ini juga karena ini tadi, karena masyarakat nggak tahu gitu, masyarakat nggak tahu tentang kehidupan mereka, sehingga semuanya itu dilabelin gila gitu ya. Saya yakin ini pasti masih ada ya. Kemudian tidak dilibatkan karena nggak mampu kamu, nggak begitu, nggak begitu. Nah ini bisa menjadi membuat kelompok-kelompok disabilitas ini merasa wah saya tidak ada artinya gitu, saya nggak dihargai, itu buat mereka down dan buat mereka nggak percaya diri. Yang kita mau sih sebenarnya masyarakat itu mengajak serta mereka, merangkul mereka, menggali apa minat mereka, kemudian duduk bersama untuk apa namanya ya, untuk program-program yang ada, libatkan mereka. Nah ini yang seharusnya kita mau dari masyarakat. Namun ini belum ada Bapak Ibu, belum ada, belum kita temukan kecuali dari pihak sekolah ya, kecuali dari LSM, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang disabilitas. Nah ini nanti mereka diakomodir ya. Tapi kalau kita berharap dari masyarakatnya itu tidak ada, malah yang sering muncul apa? Mereka itu sering dibully. Kemudian tingkat partisipasi yang rendah dalam program, stigma internal atau harga diri yang rendah, ya biasanya itu bisa dilihat dari diskriminasi oleh anak-anak lebih tua, guru, politisi, orang tua, ya dan lain-lain. Tentunya ini akan membatasi partisipasi anak dari berbagai usia, kemampuan, kelas dan jenis kelamin. Dan ternyata Bapak Ibu, diskriminasi itu tidak hanya dari orang luar, tapi juga bahkan dari kita sendiri sebagai orang tuanya yang sering bilang kamu nggak mampu, yaudah nggak apa-apa biar abangmu aja yang buat, kamu nggak bisa. Nah sebenarnya itu juga bagian diskriminasi yang ditunjukkan oleh orang tua dan orang tua nggak sadar. Nah ini bisa pengaruh ke kepercayaan diri si anak ya. Nah hubungan keterlibatan dan pemberdayaan. Nah, keterlibatan mengacu pada tindakan atau tindakan inklusi ya yang mengarah pada pemberdayaan. Nah, kalau tidak ada keterlibatan, tentu nggak bisa kita bikin program pemberdayaan, Bapak Ibu. Kalau nggak ada partisipasi, program pemberdayaan ini nggak akan jalan, benar nggak? Misalnya ini kita udah mau ke lapangan, mau edukasi, namun masyarakatnya nggak ada. Terus bisa jalan nggak itu edukasi? Enggak kan? Nah itu dia. Jadi perlu ada keterlibatan mereka. Nah keterlibatan mereka itu tidak hanya pada saat edukasi kita berikan, namun kita libatkan mereka pada saat kita membuat perencanaan program. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya nih, ya, kita kan kalau mau bikin program, kan kita kan harus program yang kita bawa kan dasarnya kebutuhan mereka, dasarnya adalah permasalahan mereka, gitu ya. Sehingga kita tuh harus cari masalahnya dulu, gitu, baru buat programnya apa. Ya, jadi kita cari masalahnya dulu, sama nanti kok praktek kita nanti analisa data dulu, ya cari identifikasi kesehatan gigi dan mulutnya, periksa kariesnya, periksa periodontolnya, tanyain perilakunya, seperti itu ya.
kemudian ketika kita sudah dapat masalahnya, ya udah tahu ternyata mereka tuh ngalamin karies yang cukup tinggi, gitu ya. Nah, kemudian kita jangan mulai program dulu. Kita rancang tuh dengan masalah yang ada, ya. Kemudian apa yang mau kita lakukan? Promotifnya apa? Preventifnya apa? Nah, udah kita bikin tuh draftnya. Dudukkan ini dengan gurunya, dudukkan orang tuanya. Ini loh Bu, masalah yang anak ibu alami, kemudian ini yang akan kami lakukan, gitu. Mereka melihat, jadi mereka terjun langsung untuk perencanaan program yang Anda buat. Nah, ini yang kita harus ada. Sama nanti kalau Anda Anda Bapak Ibu praktek juga seperti itu. Kalau sudah mendapatkan data, Anda analisis, kemudian duduk dengan gurunya. Bu, jadi dari hasil pemeriksaan kemarin saya menemukan 2 anak ini ternyata kariesnya banyak, Bu, gitu. Ya, dan dari masalah ini Bu, kami mau melakukan kegiatan promotif dan preventif. Promotifnya adalah edukasi Bu, dengan materi yang sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Ya, kemudian preventifnya adalah menyikat gigi. Jadi gimana Bapak Ibu misalnya? Kita tanyakan, apakah memungkinkan kita lakukan itu? Ya, di tanggal ini, di waktu ini, kemudian dilakukan di lokasi ini. Nah, ini kita libatkan mereka dalam perencanaan. Kalau udah diskusi, udah deal, ya oke, berarti fix. Selanjutnya adalah kita lakukan intervensinya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi keterlibatan masyarakat tidak hanya pada saat edukasi dilakukan, tapi juga dilibatkan pada saat perencanaan program yang akan kita buat. Oke. Nah, untuk partisipasi juga dilihat Bapak Ibu, dia ada partisipasi yang rendah, ada partisipasi yang tinggi. Kalau partisipasi yang rendah itu dia hanya datang aja. Kita umumkan, Bapak Ibu nanti jangan lupa ya datang ke sekolah untuk kami lakukan edukasi, gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti setiap yang datang akan dapat kosmos misalnya, pasti datang tuh kalau dapat kosmos, ya kan? Dapat blender ya Bapak Ibu pasti datang. Tapi untuk apa datang kalau hanya duduk dan mendengarkan saja? Tidak aktif, ya, nggak aktif. Jadi mereka hanya mendengarkan aja. Tidak ada sharing informasi, tidak ada masukan-masukan. Itu masuk ke partisipasi yang rendah, ya. Nah, yang kita harapkan ada partisipasi yang tinggi di sini. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah sekarang ini kan program yang kita bawa ke masyarakat, ke sekolah, ya kan? Nah, mereka itu terlibat, kita libatkan. Nah, yang kita harapkan partisipasi yang tinggi ini di mana mereka yang membuat program, kita tuh diundang untuk menjadi narasumber. Jadi, yang mengambil keputusan apapun itu mereka. Kita sebagai narasumber, kita sebagai tenaga pelaksana. Seperti itu. Nah, ini yang kita mau dari masyarakat, dari sekolah. Namun saat ini yang terjadi apa? Belum ada Bapak Ibu, partisipasi tinggi ini belum ada. Ya, jadi selama ini kita yang bawa ke mereka, gitu ya. Nah, ini nggak ngerti nih, mungkin karena terkait dengan mereka belum kesadarannya belum begitu bagus ya. Jadi ada banyak hal yang lain jadi prioritas sehingga mereka tidak menjadikan gigi ini sebagai prioritas. Nah, pemberdayaan tentunya untuk memenuhi beberapa tujuan ya. Jadi ada menciptakan informasi 2 arah yang bermakna. Artinya ketika Anda memberikan edukasi jangan sampai mereka itu hanya perlu tahu. Ya. Jadi ada feedback-nya. Dibuka sesi tanya jawabnya, apa yang mereka nggak paham, tanyakan. Ya, ada 2 arah, ada feedback. Makanya informasi 2 arah itu cukup penting. Susah nanti kalau informasi hanya melalui baliho, hanya melalui poster ditempeli, nanti kok ada kalau ada yang nggak mengerti nggak mungkin kan? Nggak mungkin mereka nanya sama baliho yang di pinggir jalan itu. Ya kan? Nah, kalau misalnya 2 arah, ada kita, ada mereka, ketika ada hal-hal yang nggak paham,
mereka bisa menanyakan langsung dan kita bisa menjawab langsung. Nah, ini yang sangat diharapkan. Kemudian memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas dan keluarga mereka mengetahui dan mengklaim hak-hak mereka, sehingga mereka tahu apa yang keputusan itu. Mereka bisa mengambil keputusan ketika mereka tahu hak-haknya mereka, ya. Memastikan bahwa keragaman tercermin dalam proses partisipasi tanpa ada diskriminasi. Nah, ini ketika kita bikin program, misalnya program kesehatan gigi anak, ya libatkan anak-anak ABK ini, gitu. Jangan hanya anak-anak normal, libatkan partisipasi mereka, gitu ya. Mengatasi ketidaksetaraan kekuasaan dalam struktur dan proses masyarakat, menciptakan kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk memberikan umpan balik, ya, memberikan masukan, ya, ke kita. Karena terkadang ada hal tertentu mereka lebih tahu, keluarganya lebih tahu terkait dengan anaknya dibandingkan kita, dan ini menjadi masukan, ya, untuk kita. Memastikan bahwa program, proyek, dan kebijakan disesuaikan dan selaras dengan kebutuhan anak penyandang disabilitas. Nah, ini yang saya bilang tadi, program yang kita bawa itu dasarnya adalah masalah. Sehingga ketika kita membawa yang dasar masalah, itu yang mereka butuhkan. Ya, kalau misalnya nih ternyata karena Anda nggak ada ngambil data, ya, nggak tahu permasalahan, tiba-tiba datang hanya bawa program, ya, terkait dengan materi yang misalnya nih, ya, Anda bawa materi tentang kalkulus misalnya, ya, pencegahan kalkulus. Ternyata di sana itu nggak ada tuh masyarakat yang itu ngalamin kalkulus, anak-anaknya nggak ada yang ngalamin kalkulus, gitu, karena usianya masih muda-muda misalnya, seperti itu, ya. Dan ketika Anda membawa itu, tentunya kan ini nggak sinkron, dan ini bisa dikatakan, oh, saya nggak butuh itu, gitu, makanya saya nggak akan berpartisipasi, ya. Nah, jadi dasarnya adalah kebutuhan mereka dengan cari tahu masalah yang mereka hadapi apa untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas dan keluarga mereka memiliki pengaruh terhadap penelitian, pengumpulan bukti, dan program kesehatan berdampak pada mereka. Nah, jadi memang ada banyak hal-hal yang terkait di bidang ini yang perlu kita cermati, ya. Kemudian ada banyak riset-riset yang fokus ke mereka. Jadi kita boleh secara ilmiah mengadopsi dari riset-riset tersebut. Oke. Sama seperti saya riset disertasi saya kemarin, itu saya semuanya saya adopsi secara ilmiah. Ya, yang kita bawa itu semuanya berbasis ilmiah. Nggak boleh berbasis gara-gara Anda mimpi semalam, itu nggak boleh. Ya. Semuanya harus ilmiah. Kemudian ketujuh, tujuan ini tentunya berkontribusi pada pemberdayaan dengan memberi anak-anak penyandang disabilitas, pengasuhnya, keluarganya, masyarakat, ya, memberi kemampuan yang lebih besar untuk membuat pilihan tentang apa yang bisa mempengaruhi mereka dan dunianya mereka. Jadi kita harapkan melalui pemberdayaan ini mereka tahu haknya mereka dan mereka mampu membuat keputusan untuk mereka sendiri. Kemudian, nah, ini ada beberapa quote, ya, cuma satu yang saya ambil. Orang lain menyebut kami tidak berguna, tetapi kami sangat mampu sebenarnya. Nah, ini terkait dengan apa yang saya bilang tadi, sebenarnya mereka punya bakat yang mereka nggak bisa gali, itu sendiri perlu peran orang tua, ya, atau pengasuh atau keluarga kita menggali itu. Saya dan saudara-saudara saya dapat melawan semua masalah kami dan menyelesaikannya. Meskipun kita tidak dapat menggunakan kaki kita, nah itu untuk tuna daksa, ya, kita dapat menggunakan pikiran kita dan belajar lebih baik daripada siswa yang lain. Tapi tidak ada yang mengerti kami. Jadi saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa kami dapat meningkatkan dan membuat kehidupan yang baik bagi kami. Ya, jika saya mendapat kesempatan, saya ingin menjadi guru di masa depan untuk membantu orang-orang cacat lainnya dan mengajari mereka kemanusiaan. Nah, ini kuncinya, ya. Dan kesabaran yang telah saya pelajari dari orang-orang jahat dan keras. Nah, ini maknanya sangat mendalam, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan diskriminasikan mereka. Sebenarnya mereka ada hal-hal di balik keterbatasan mereka, ada hal-hal yang
luar biasa yang mereka miliki, yang kita bisa gali, dan itu bisa menjadi bakat buat mereka dan bermanfaat untuk masyarakat, ya. Nah, ini ada beberapa tingkat keterlibatan. Ini sangat penting sekali. Di sini perlu untuk meningkatkan pengaruh pemangku kepentingan. Jadi di sini lebih ke menginformasikan, ya, terkait dengan konsultasi, melibatkan, berkolaborasi, dan memberdayakan. Nah, kita lihat ya, untuk menginformasikan itu hanya memberikan informasi yang seimbang dan objektif kepada pemangku kepentingan. Konsultasi itu lebih ke mendapatkan umpan balik tentang suatu proses. Kemudian melibatkan itu lebih ke arah bagaimana bisa bekerja secara langsung dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kekhawatiran mereka bisa dipertimbangkan, ada solusi-solusi yang akan diberikan. Kemudian kolaborasi, bagaimana kita bisa menjalin kerjasama, bermitra, ya, dengan pemangku kepentingan, misalnya terkait dengan kerjasama lintas program dan kerjasama lintas sektor, ya. Kalau misalnya kita mau proyeknya di sekolah, tentunya kita harus kerjasama dengan lintas, ya, namanya lintas sektor, ya, di mana lintas sektor itu adalah bidang-bidang yang di luar dari bidang kesehatan, misalnya apa, sekolah, dinas pendidikan, ya, masyarakat, kemudian kepala desa, camat, nah, itu lintas sektor. Kalau lintas program itu adalah orang-orang yang punya yang bekerja di bidang yang sama, di bidang kesehatan. Misalnya apa? Puskesmas, pihak puskesmas, dinas kesehatan, LSM yang bergerak di bidang kesehatan. Silakan kita bermitra dengan mereka, ya, supaya program ini bisa berjalan. Memberdayakan, membantu pemangku kepentingan dan menjalankan program dan proses mereka sendiri. Nah, yang dikatakan mitra di sini selain dari yang tadi saya sebutkan, mitra itu adalah yang menerima manfaat dari kita, ya, itu bisa dikatakan mitra juga. Nah, kalau misalnya proyeknya di masyarakat, berarti ya udah, mitra kita adalah masyarakat, ya, yang menerima manfaat dari kita. Kalau di sekolah berarti komunitas sekolah, ya. Nah, itu kemudian ada beberapa hal penting yang diperhatikan dalam hal pemberdayaan anak-anak dan keluarga, ya, keluarga dari anak disabilitas, ya. Jadi perlu sertifikasi. Jadi kita harapkan anak-anak itu punya kemampuan diri, ya. Contohnya misalnya mereka mampu menyikat gigi sendiri tanpa dibantu oleh keluarga. Itu sertifikasi, ya. Kemudian orang tua dan pengasuh membutuhkan bimbingan, alat dan dukungan agar dapat mendukung anak-anak dan kelompok-kelompok. Nah, ini peran kita Bapak Ibu sebagai promotор kesehatan, mereka butuh itu, berikan ilmu itu, berikan ilmu bagaimana merawat gigi anak semua. Kemudian kalau memang ada proyek yang tertentu, beri alat-alat yang bisa bantu mereka, ya, misalnya beli sikat gigi, ya, berikan mereka, atau untuk yang lain, untuk disabilitas yang lain, untuk ilmu yang lain, misalnya mau memberikan memasangkan gigi, kaki palsu dan lain-lain, ya, support mereka. Nah, untuk bisa memberikan itu tentunya kita nggak bisa kerja sendiri, Bapak Ibu. Nggak mungkin kita datang ke masyarakat dengan personal, ya, tapi tentunya perlu kerjasama lintas program, lintas sektor tadi, supaya apa? Supaya mendapat dukungan agar yang dibutuhkan oleh orang tua itu bisa terpenuhi, ya. Membangun efikasi diri, ya, ini juga sama kemandirian anak. Kemudian memberdayakan anak pada kelompok marginal, ya, ini juga kembali membangun efikasi diri, kemandirian anak, kemampuan anak, ya, untuk mereka bisa berpartisipasi. Kemudian cukup bertanya kepada anak apa yang berhasil bagi mereka, ya. Misalnya ada pendekatan yang penuh hormat dengan pendekatan teknik komunikasi yang tadi PLCOD, ya, positive reinforcement, supaya mereka bisa punya kemampuan seperti yang kita inginkan. Nah, ini ada pemberdayaan tingkat intrapersonal, di mana ketika intervensi
ketika intervensi untuk memberdayakan individu pada tingkat interpersonal dilakukan bersamaan dengan intervensi. Dikit lagi, sebentar lagi Bu Enia, nggak lama lagi. Jadi ke sana. Yang tadi mau. Jadi, karena pulang. Enggak. Oh ya udah, nanti kita ke ini ya. Oh, boleh. Boleh. Siap. Baik, mohon maaf ini tadi ada Bu Andriani. Jadi kita mencoba untuk bagaimana mendorong stigma-stigma yang awalnya mungkin nggak bagus dengan anak ABK, ya disabilitas, diskriminasi. Kita harap mungkin ini bisa membuat perubahan, ya. Kemudian pemberdayaan adalah perjalanan pribadi yang dapat terstruktur dan dipelihara dengan efek penuh, ya. Jadi punya anak-anak ini bisa punya rasa percaya diri, kemudian kemampuan diri dan mandiri, ya, dari yang rendah bisa menjadi yang punya kemampuan yang lebih baik. Kemudian pengembangan keterampilan, tentunya ini sangat penting bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan komunikasi. Ini penting sekali untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak tertentu yang memang tidak bisa berbicara, saya pikir juga tidak sepenuhnya menjadi hambatan, ya, yang berarti karena apa kita bisa minta bantuan orang tua untuk bisa menerjemahkan atau bagaimana bisa berinteraksi dengan mereka, karena biasanya orang tua punya bahasa-bahasa alaminya sendiri dengan si anak, ya. Nah, kemudian pemberdayaan tingkat keluarga tentunya ini melibatkan pihak orang tua, kemudian pengasuh, ya, kemudian juga keluarga-keluarganya yang lain, dan ini tentunya diharapkan adanya dukungan-dukungan dari mereka, ya. Secara pribadi mereka mendukung anaknya di rumah, kemudian mendampingi anaknya khususnya dalam hal pemeliharaan kesehatan dan mulut, kemudian mencari tahu nih, ya, mencari tahu apa yang akan dibutuhkan oleh anak-anaknya, gitu. Mereka mungkin udah dapat dari kita, mungkin itu masih kurang. Mereka akan punya inisiatif untuk mencari tahu lebih, ya, terkait dengan apa yang mereka butuhkan. Oke, kemudian pemberdayaan dalam kesehatan gigi, ini tentunya adalah orang tua yang terdekat dengan anak. Nah, ini tadi saya sudah bilang, mencari tahu lebih informasi, kita nggak boleh menjudge mereka, kenapa orang tuanya kok nggak peduli, tapi mungkin karena mereka nggak tahu, ya. Mereka nggak tahu. Nah, ini tugas kita bagaimana upaya-upaya kita lakukan supaya orang tua ini kita berdayakan, kita latih, ya, dengan berbagai metode, dengan berbagai media yang dilatih oleh tenaga profesional, ya. Kemudian mereka boleh mendapatkan informasi dari media sosial. Sekarang gampang sekali, ya, dunia di genggaman. Mereka akan cari tahu gampang. Dan lain-lain, ya. Jadi melalui platform-platform lainnya supaya apa? Supaya mereka tahu yang hal-hal positif, ya, terkait tentang kesehatan gigi dan mulut, karena ini menjadi salah satu faktor pencegahan atau upaya pencegahan supaya tidak terjadinya problem yang bisa mempengaruhi kualitas hidup dari pada anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak Ibu? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, saya akan absen, ya. Silakan tunjukkan wajahnya di kamera. Oke. Slide pertama yang tidak ada, saya anggap Recording tidak. stopped. Oke, slide kedua. Ya, yang tidak ada di kamera, saya anggap tidak hadir, ya. Baik, Bapak Ibu, sampai ketemu besok, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Mungkin diskusinya kita bisa lanjut besok, ya, karena mungkin hari ini terlalu banyak materi, ada mungkin sudah lelah. Kita bisa diskusi esok hari, ya. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.
Angka menadir kan. Asa sih itu? Maksudnya